Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kajian kita pada hari yang berbahagia ini bertitik tolak kita di dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 sebagaimana yang kita bacakan pada pengantar tadi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita, yakni orang-orang yang dianggap pendusta di dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang pendusta yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Yang pertama, allazi yadu'ul yatim. Yang pertama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Apabila kita menghardik anak yatim, tidak memperdulikan anak yatim, tidak pernah membantu anak yatim yang berada di mana kita berada, walaupun amal ibadah kita banyak, walaupun amal kita bagus, maka kita masih dianggap pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad SAW perhatiannya kepada anak yatim luar biasa. Anaka filul yatim hakada. Apa kata Rasulullah SAW? Aku beserta anak-anak yatim dekatnya seperti ini, kata Nabi Muhammad, seperti dekatnya dua buah jari. Begitu perhatiannya besarnya Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pendusta di dalam agama. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang keduanya adalah orang-orang yang tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya kita jangan dianggap pendusta di dalam agama. Dimanapun kita berada, mari kita perhatikan orang-orang miskin di sekeliling kita dalam bentuk sosial apapun yang kita berikan. Apalagi hari ini kaum muslimin, bangsa kita banyak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari kehidupan sangat susah. Maka di saat inilah kita memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Sebab kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau, barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang membantu orang miskin dalam keadaan susah, dalam keadaan bentuk apapun, maka aku di hari kiamat akan bersama mereka. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Supaya kita jangan dianggap pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bantu orang-orang miskin di sekeliling kita dimanapun kita berada. Dua. Sedangkan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, supaya kita jangan dianggap orang-orang yang pendusta di dalam agama. Siapa orang yang pendusta di dalam agama dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang ketiga adalah orang yang solat tapi solatnya lalai. Orang yang solat tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang solat kadang-kadang sering mengulur-ulurkan waktu. Orang yang solat kadang-kadang menengok situasi baru dipuji oleh orang, baru dia melaksanakan solat.
Orang-orang semacam inilah dianggap lalai, maka dianggap orang-orang pendusta di dalam agama. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Siapakah orang-orang yang keempat yang dianggap pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat, allazina hum yura'un. Orang-orang yang beramal bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin dipuji, mereka ingin dilihat, disebut dengan ria dalam kehidupannya. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika kamu beribadah, ketika kamu sholat dan lain sebagainya, hendaklah kamu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat, bukan ingin dipuji. Kalau seseorang ingin dilihat dan ingin dipuji, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang ria, orang-orang yang pendusta di dalam agama. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Adapun yang kelima adalah orang-orang yang dianggap pendusta di dalam agama adalah orang-orang yang tidak mau membantu orang-orang ketika dia kaya. Dia tidak mau membantu orang yang susah. Ketika dia punya jabatan, dia tidak mau membantu orang-orang yang lemah di dalamnya. Ketika dia mempunyai sesuatu kelebihan pangkat dan jabatan, ketika dia mempunyai harta yang melimpah, namun mereka tidak mau membantu orang lain. Orang semacam inilah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang dalam pendusta di dalam agama mereka. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, supaya kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai orang pendusta, bukan sebagai orang pembohong dalam agama. Marilah kita bantu anak-anak yatim yang berada di sekitar lingkungan kita dimanapun saja kita berada. Sedangkan yang kedua, mari kita bantu orang-orang miskin dimanapun mereka berada. Ketika kita punya harta yang banyak, mari kita bantu mereka agar mereka juga dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan bersama kita. Apalagi mereka nanti bersama-sama kita berhari raya Idul Fitri. Sedangkan yang ketiga, supaya kita jangan dianggap pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita laksanakan sholat kita betul-betul khusyuk, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul sholat kita itu tepat waktu, agar kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai orang pendusta dalam agama. Sedangkan yang keempat, supaya kita jangan dianggap pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama, dalam kehidupan kita, marilah kita beribadah, beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, supaya kita jangan dianggap pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita banyak amal ibadah kita, marilah kita gunakan kekuasaan kita, mari kita gunakan kekayaan kita, mari gunakan kemampuan kita untuk membantu orang lain. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semua. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.